Selanjutnya, sejak ditetapkannya surat edaran ini, instansi pemerintah tidak perlu mengusulkan kartu pegawai. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. Oke. I stay strong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Informasinya adalah surat edaran kartu ASN virtual. Nah, bagaimana isinya? Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke surat edarannya ya. Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 16 tahun 2022 tentang kartu aparatur sipil negara virtual ya. Latar belakangnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. Oke, kita lewatkan saja. Maksud ditetapkannya surat edaran ini sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara dalam penerbitan dan penggunaan kartu aparatur sipil negara virtual. Lalu tujuan ditetapkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara dalam penerbitan dan penggunaan kartu ASN virtual. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukumnya kita lewatkan saja karena terlalu panjang ya. Selanjutnya, isi surat edaran. Kartu aparatur sipil negara virtual mempunyai pengertian dan fungsi sebagai berikut. Kartu ASN virtual merupakan identitas bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berlaku selama yang bersangkutan masih menjadi aparatur sipil negara. Kartu ASN virtual mempunyai fungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian. Nah, jadi kartu ini bisa digunakan sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian. Selanjutnya, masa berlaku. Kartu ASN virtual berlaku selama pemegang kartu berstatus PNS atau P3K. Selanjutnya, jenis kartu PNS dengan warna merah gradasi ungu, kartu P3K dengan warna toska gradasi ungu. Oh, jadi ada perbedaan warna kartu antara PNS dan P3K. Bentuk kartu ASN virtual, potret dan landscape. Nah, jadi bisa berdiri, bisa juga tidur ya bentuk kartunya. Nah, dua-duanya ini bisa digunakan yang dapat dicetak menjadi kartu fisik untuk kelengkapan administrasi kepegawaian. Selanjutnya, format. Kartu ASN virtual memuat nomor seri kartu ASN virtual yang terdiri dari huruf A atau B diikuti dengan 11 digit angka yang terdiri atas 4 digit angka pertama kode tahun pengangkatan sebagai PNS atau P3K dan 7 digit angka berikutnya merupakan nomor urutan berdasarkan penetapan PNS atau P3K yang terlebih dahulu pada kelompok tahun yang sama. Nah, jadi 4 digit yang pertama itu adalah tahun, lalu 7 digit terakhir adalah nomor urut se-Indonesia ya, PNS yang diangkat pada tahun yang sama seluruh Indonesia, jadi ngurut gitu. Selanjutnya memuat nama aparatur sipil negara, nama si pegawai. Selanjutnya memuat NIP atau nomor induk P3K. Selanjutnya memuat foto. Nah, ini foto yang kita buat sendiri ya. Selanjutnya memuat QR code yang berisi informasi sebagai berikut. Nama ASN tersebut, lalu NIP-nya ada juga nanti NIP-nya TMT PNS atau tanggal awal perjanjian kerja P3K. Lalu memuat instansi kerja, lalu memuat status kepegawaiannya, lalu memuat nomor seri kartu ASN virtual. Nah, jadi ada nomor serinya nanti. Selanjutnya tanggal penerbitan kartu ASN virtual. Nah, ini dikatakan di sini QR code berisi informasi ya. Dari QR code ini, berarti ini kalau di-scan akan keluar informasi yang 7 ini tadi ya. Kita coba dulu ya. Kita coba. Oke, ini kebetulan saya sudah membuat ya. Saya coba scan. Berhasil. Nah, ini saya coba buka di komputer ya biar bisa kelihatan. Nah, oke. Setelah terbuka seperti ini, kita diminta lengkapi CAPTCHA di bawah ini untuk menampilkan data kepegawaian ASN. Oke, kita masukkan sesuai dengan yang tertampil di sini. Lalu tekan tombol verifikasi. Nah, ini dia muncul data kita ya, data si pegawai yang tertera di QR code yang di-scan tadi ya. Memuat informasi nama, NIP, instansi, TMT PNS, status, tanggal terbit, dan nomor seri. Nah, jadi mungkin kalau misalnya di kepegawaian butuh informasi yang lebih dibandingkan hanya dengan kartu virtual ASN tersebut yang datanya tidak terlalu banyak ditampilkan di kartu tersebut, jadi tinggal di-scan aja gitu QR code-nya. Kita pengen tahu, kita pengen memastikan bahwa si pegawai ini apakah benar-benar pegawai
pegawai misalnya gitu, apakah benar-benar kartunya itu asli atau gimana gitu ya, tinggal di scan. Oke, selanjutnya kita masuk materi lagi. Selanjutnya, jenis, bentuk, dan format kartu ASN virtual sebagaimana tercantum pada lampiran surat edaran ini. Jenisnya, bentuknya seperti ini ya, kartu ASN virtual bagi PNS. Ini warnanya seperti ini ya, ini depan dan ini belakang. Kalau kartu ASN virtual bagi P3K warnanya seperti ini ya, kelihatan berbeda ya, lebih dominan ke biru ya, kalau misalnya PNS lebih dominan ke warna ungu. Nah, ini bentuk yang kalau dicetak dalam bentuk potret ya, yang ini tadi landscape. Nah, ini terserah Bapak Ibu gimana yang menurut Bapak Ibu lebih cocok ya, lebih mantap, lebih keren ya, mau cetak landscape ataupun portrait bisa. Oke, kita masuk ke materinya. Kita lanjutkan. Mekanisme penetapan dan perolehan kartu ASN virtual. Yang pertama, PPK atau pejabat lain yang ditunjuk memastikan status PNS dan P3K di lingkungannya serta melakukan pemutakhiran data dan dokumen. Keputusan pengangkatan sebagai PNS atau keputusan pengangkatan sebagai P3K. Lakukan pemutakhiran data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui SIASN. Sebagai bahan kelengkapan dalam pemutakhiran data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilengkapi dengan foto diri berlatar belakang transparan. Nah, ini foto ini dibuat sendiri ya, dibuat sendiri dalam bentuk seperti contoh tadi yang diperlihatkan di lampiran surat ini dengan berlatar belakang transparan, diedit sendiri ya dalam bentuk background transparan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya sudah membuat di video sebelumnya. Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan kartu ASN virtual melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara melalui SIASN. Ya, kartu ASN virtual dapat diakses dan diunduh oleh pegawai aparatur sipil negara yang bersangkutan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BKN. Nah, jadi di sini Kepala BKN ya menerbitkan kartu ASN ini secara otomatis ya. BKN sudah membuat sistemnya yang secara otomatis bisa membuat kartu virtual ASN ya, dapat diakses dan diunduh oleh pegawai melalui website MySAPK dengan membuka akun masing-masing pegawai. Selanjutnya, ketentuan lain-lain PNS atau P3K yang diangkat sebelum ditetapkannya surat edaran ini, penerbitan kartu ASN virtual dilakukan pada bulan Juli 2022. Jadi nanti di kartu ASN virtual itu terdapat tanggal penerbitan kartunya di Juli 2022. PNS atau P3K yang diangkat setelah ditetapkannya surat edaran ini, penerbitan kartu ASN virtual mengikuti bulan penetapan keputusan pengangkatan PNS atau P3K. Perolehan kartu ASN virtual bagi PNS yang diangkat lebih dari 1 tahun dapat dilakukan apabila proses pengangkatan menjadi PNS telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang penting ini harus diangkat dulu menjadi PNS atau P3K-nya. Selanjutnya, kartu ASN virtual PNS yang diberhentikan atau P3K yang diberhentikan telah berakhir masa perjanjian kerjanya dinyatakan tidak berlaku. Memang harus PNS dan P3K yang aktif yang bisa menggunakan kartu ASN virtual tersebut. Selanjutnya, sejak ditetapkannya surat edaran ini, instansi pemerintah tidak perlu mengusulkan kartu pegawai kepada kepala BKN atau kepala kantor regional BKN. Nah, pernyataan ini menyatakan bahwa pegawai atau P3K tidak perlu lagi mengajukan kartu pegawai ke BKN ya. Semua sudah melalui aplikasi MySAPK atau sudah menggunakan kartu ASN virtual. Jadi kartu ASN virtual ini digunakan sebagai pengganti Karpek atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. Dalam masa transisi, kartu pegawai atau Karpek atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik atau KPE tetap berlaku dan dapat digunakan dalam proses administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini dalam masa transisi ya, masih bisa digunakan Karpek atau kartu pegawai elektroniknya masih bisa digunakan, tapi akan digantikan dengan kartu ASN virtual ini. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022 oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, ditandatangani secara elektronik Bima Haria Wibisana. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan dikeluarkannya surat edaran ini berarti Bapak Ibu tidak perlu lagi mengajukan untuk pembuatan Karpek. Jadi bisa langsung mengakses MySAPK-nya masing-masing lalu mencetak kartu virtual ASN-nya sendiri gitu. Tapi untuk Karis ya, Karis masih bisa dibuat ya, Karis atau Karsu itu masih bisa dibuat. Nah, sekian informasi surat edaran ini saya bagikan, harusnya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu PNS atau P3K. Jangan lupa di subscribe dulu biar gak ketinggalan informasi lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side